puji dan syukur kehadirat Tuhan karena Tuhan masih mempertemukan kita kembali pada pagi hari ini. Iya, satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, jadi selanjutnya sebelum kita memulai materi, saya absen dulu ya. Krisya Anu Javinda Tangguh Gregorius Jadu Carolina Luhet Lotinus Anggur Leonardus Rafidi Lydia Fatima Dedu Maximus P. Ahas Martina A. Lomalini Maria Ariskri Maria Lili Maria Limu Maria Anita Maria Alkian Martina Meja Maria Cigino Marita Divis Maria G. Elisa Maria Sarina Fiali Justina Sejaya Yohanes Erianto Yohanes Diano Yohanes Eritantu Julius Darman Juliana Estesi Juliana Erdenes Juliana Tiong Juliana Yere Justina Ednano Juliana N. Jano Yosefina Jessian. Ya, baik. Sepertinya cukup banyak yang tidak hadir ya. Variasi, ada yang izin, ada yang sakit, ada yang alfa. Jadi perlu kita ketahui bahwa kehadiran itu sangat penting, sangat penting karena apa? Kehadiran merupakan salah satu bahan evaluasi ketika kamu nanti dalam proses naik kelas atau tidak. Jadi itu bahan evaluasinya itu adalah dari segi kehadiran. Selain ada pengetahuan, jadi dari segi kehadiran. Baik, jadi yang hadir hari ini tetap pertahankan kehadirannya. Itu harapan saya, tetap pertahankan kehadiran. Baik. Selanjutnya saya minta kita berdiri dulu ya. Karena sebelum memulai pelajaran ini kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan salah satu lagu Iya, baik.
Jadi kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yang saya sudah sediakan. Ya, baik, silakan duduk kembali. Ya. Coba perhatikan di kiri kanan tempat duduk, adakah sampah? Kalau ada, dipungut lalu ditaruh pada tempat sampah. Itu kita mau menunjukkan apa? Menjaga kebersihan, karena dengan kelas yang bersih sangat memberi motivasi kepada kita juga di dalam menerima pelajaran. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi, tetapi sebelum lanjut materi kita review lagi, mengulang lagi materi kali lalu. Materi kali lalu itu tentang apa? Pluralitas. Iya. Kira-kira pluralitas itu ya, keberagaman. Ya. Keberagaman apa? Suku. Apa lagi? Dan agama. Ya. Jadi kita ini hidup di tengah masyarakat yang beraneka ragam dari segi apa tadi, suku, ada budaya, bahasa yang berbeda, jadi seperti itu. Baik, hari ini kita lanjutkan materi, tapi sebelum lanjut materi saya mau tanya, pernah tidak kalian berkelahi? Berkelahi dengan siapa? Kakak. Iya. Dengan teman.
Ada yang dengan orang tua? Ada juga yang dengan orang tua? Wow. Ya. Jadi kira-kira kenapa kamu berkelahi? Coba ini. Ya. Karena sakit hati. Peggy. Iri. Kecewa. Iya. Ada yang karena salah paham sehingga menimbulkan perkelahian. Iya, menimbulkan perkelahian itu. Iya. Nah, hari ini kita membahas tentang materi yang ada kaitannya dengan apa yang kamu jawab tadi, yaitu terkait konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, jadi materi kita terkait dengan konflik dalam kehidupan sosial. Ya, jadi saya sengaja di dalam itu ditampilkan gambar orang berkelahi, hanya di dalam bentuk karikatur, Kamu mau terus tidak berkelahi selanjutnya? Tidak, itu yang kita tidak inginkan. Baik, jadi materi kita hari ini kita membahas tentang konflik. Ya. Adapun tujuan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama itu tujuan pembelajaran kita, yang pertama mampu menjelaskan definisi konflik sosial. Ya, jadi kita dituntut untuk memahami seperti apa itu konflik sosial. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya apa? Konflik. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik. Dan yang terakhir, menganalisis cara pengendalian konflik. Jadi itu adalah rentetan kegiatan yang harus kita capai pada hari ini, ya. Kemudian adapun penilaiannya, penilaiannya. Jadi sepanjang kita melakukan proses pembelajaran ini, yang dinilai itu apa? Yang pertama itu ada nilai sikap, ya. Bagaimana kita sikap kita di dalam kita bekerja sama dengan kelompok, ya. Iya. Kemudian ada pengetahuannya, misalnya selesai materi ini semua nanti kita diberi evaluasi begitu, bisa mengerjakan tugas atau bagaimana, itu dinilai. Kemudian yang ketiga, nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini ada kaitannya dengan unjuk kerja, ya, bagaimana kita bekerja memecahkan masalah lalu kita sampaikan kepada orang lain atau kelompok lain. Jadi itu adalah inti daripada kegiatan kita hari ini, langkah-langkah pembelajarannya seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan materi. Ya. Jadi saya punya video. Dari video yang nanti saya putarkan di depan, saya minta kita amati baik-baik video. Kita amati, lalu kita renungkan seperti apa video itu. Saya coba buka, ya.
Ya, sudah ya? Cukup jelas tadi? Ya. Baik. Kira-kira
dari video yang tadi kita nonton bersama, ya. Bahkan ada yang karena lihat video tentang makan mie di situ juga membuat kita juga ingin makan, kan? Betul toh? Kira-kira dari video yang tadi barusan diputar ini, menurut kamu itu kaitannya dengan apa ya? Coba. Iya, terkait dengan apa tadi? Iya, dari pernyataan teman kita, menurutnya bahwa video yang tadi barusan diputar ini terkait dengan peperangan. Iya. Ada lagi? Ya. Iya, jadi video itu terkait konflik dia. Terkait konflik yang terjadi di belahan bumi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga, ya. Menurut saya, video tersebut menunjukkan rasa perempuan sehingga mereka melakukan demonstrasi. Iya, jadi di dalam video yang tadi barusan kita nonton bersama, ada yang melakukan demonstrasi, ya. Ada yang demonstrasi, tadi kita lihat ada demonstrasi ojek online, ya. Jadi demonstrasi itu menunjukkan ketidakpuasan dari satu individu atau kelompok terhadap satu kebijakan, yang mana kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Baik. Jadi itu hasil video yang telah kita nonton bersama. Baik. Untuk memecahkan persoalan yang ada di video tadi, jadi yang tadi kita nonton itu adalah sebuah masalah, betul tidak? Betul. Masalahnya begini, kenapa begitu sih? Kenapa ada perang? Ada demo. Kira-kira untuk memecahkan masalah itu, apa yang kamu mau tanyakan? Apa yang kamu mau gali dari video itu? Ayo. Ya. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik? Iya. Kira-kira dari video itu kita tanya dalam diri, apa yang menyebabkan terjadi konflik? Silakan tulis. Iya. Jadi yang mau dicari tahu terkait video tadi, yang pertama itu kira-kira apa penyebabnya? Kenapa sampai ada perkelahian, ada demo tadi kan? Ya. Yang kedua, ada lagi yang mau cari tahu tentang itu? Ya. Om Bos. Iya, menurut hasil renungannya tadi barusan setelah nonton video, yang dia mau cari dari video tadi, dia bilang apa dampaknya? Apa ada pengaruh tidak nanti? Baik, jadi itu hasil renungan dari. Mungkin ada lagi?
Bagaimana cara menyelesaikan konflik? Bagaimana caranya? Ya, ayo silakan tulis, Bapak tulis. Ya, jadi menurut dia bahwa bagaimana cara menyelesaikan konflik. Jadi dari video-video yang ada, jadi video itu sekali lagi saya bilang itu adalah sebuah masalah. Kalau ada masalah kan pasti otomatis kita harus mencari tahu apa penyebab masalahnya. Lalu kalau ada masalah kira-kira kalau saya membuat masalah ini ada tidak kerugian bagi orang lain begitu. Nah setelah itu dari masalah juga kira-kira kalau ada masalah di lingkungan kita bisa tidak untuk menyelesaikan supaya hidup kembali akur begitu. Supaya tidak ada masalah kan? Ya. Jadi seperti itu. Baik. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan oleh teman kalian. Sekarang saya bagi kita menjadi atau membentuk menjadi 3 kelompok diskusi. Ya, silakan membentuk diskusi dan nanti saya akan memberikan LKPD untuk kamu kerjakan di dalam kelompok diskusi. Ayo sekarang silakan bentuk kelompok diskusinya. Dan harapan saya di dalam kelompok diskusinya itu tidak boleh laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, harus campur ya. Atau yang orang bilang heterogen itu. Ya, silakan. Bagaimana sudah? Mana yang kelompok 1? Oh yang ini. Yang kelompok 2? Ya, kelompok 3 di belakang ya. Jadi, saya punya LK. Di LK ini nanti itu menjadi acuan kamu di dalam berdiskusi. Ya, nanti di dalam LK ada pertanyaan. Ada gambar juga yang harus kamu selesaikan pertanyaannya. Ya, nanti pemecahan masalahnya itu ada di dalam LK itu untuk kamu berdiskusi dengan teman. Ya, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Jadi saya semua anggota kelompok diskusi itu harus apa? Aktif. Tidak ada yang hanya cerita saja di dalam kelompok itu, tidak boleh. Semua harus terlibat untuk mencari masalah yang tadi kita bahas, ya kan? Jadi untuk mencari masalah yang kita bahas tadi, kita membahasnya di dalam kelompok diskusi. Jadi nanti saya akan nilai siapa yang tidak aktif dan siapa yang aktif, gitu ya. Silakan
Untuk menunjang referensi atau untuk menjawab pertanyaan terkait dengan masalah itu, silakan buka buku dari halaman 119. Dari halaman 119. Nah, di dalam buku ini tentu pasti kamu akan menemukan jawaban kira-kira apa penyebabnya, kemudian bagaimana dampaknya, dan yang ketiga bagaimana caranya. Waktu saya berikan selama 25 menit untuk kamu diskusi dengan anggota kelompok. Iya, selamat berdiskusi. Jadi maksudnya pasti ada jawabannya. Kamu bisa siapkan semuanya, ini hasil nanti yang cari akan dia tulis. Ya, semua harus aktif ya. Terus satu lagi
Kemudian berikutnya juga, saya memberi kesempatan yang memiliki hak untuk googling, untuk bisa cari di internet terkait mencari masalah itu kalau ada HP. Tapi kalau tidak ya kita berpaku pada buku yang ada itu. Nah, jadi saya minta kerjasama kita semua di dalam kelompok itu sehingga kita bisa mendapat sebentar akar permasalahan dari apa yang kita tonton tadi, seperti itu ya. Baik, silakan lanjutkan.
Baik, sudah? Baik, jadi sekarang untuk bisa memecahkan persoalan yang tadi kita bahas, terutama di dalam video itu, selanjutnya saya meminta kalian untuk melakukan presentasi
hasil diskusi kalian tadi, yang mana hasil diskusi itu membahas tentang video yang tadi diputar di awal kegiatan kita. Ya. Jadi kalau kali lalu di dalam melakukan presentasi kegiatan kali lalu itu dimulainya dari kelompok 3, sekarang kita ubah, ya? Sekarang kita ubah. Yang melakukan presentasi pertama, kalau kali lalu kan dari kelompok 3 start kita kok. Iya, sekarang kita ubah dari kelompok 1. Dan perlu saya ingatkan aturan mainnya. Kalau kelompok 1 melakukan presentasi, maka kelompok 2 dan 3 itu wajib mengajukan sebuah pertanyaan. Ya, jadi saya pikir kita sudah paham semua ya. Silakan kelompok 1 presentasi di depan, ketua kelompoknya dan wakil ketua kelompoknya. Silakan. Untuk silakan sih. Maju semua juga boleh. Jadi sepanjang kelompok 1 melakukan presentasi, teman-teman mereka dari kelompok 2, 3 ini simak baik-baik ya. Iya, jadi sepakat itu? Sudah tahu aturan mainnya tadi? Ya, jadi kita simak baik-baik. Lalu ketika kita tidak mengerti, bisa ditanya. Ayo, saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan presentasi hasil diskusi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, hasil proses penyebaran jaringan kompleks dari data tersebut. Adanya perbedaan kepentingan diskusi, contoh konflik, yang bermakin luas. Kedua, adanya perbedaan kepentingan kelompok, contoh konflik antara pedagang kaki lima atau DKM dan Satpol PP. Yang ketiga, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, contoh konflik di kota sempit yang terjadi antar suku wilayah dan Bangka Madura. Yang terakhir, adanya perbedaan agama, contoh konflik di kota Poso antar kelompok Muslim dan Kristen. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai satu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Konflik sosial adalah perbuatan agresi atau kekuasaan dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi ketika dua orang atau lebih saling
dengan kelompok kami. Ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Ini itu dari teman-teman, mereka sudah menyampaikan hasil diskusinya, menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya, saya minta mungkin ada tanggapan, ada masukan dari kelompok lain yang ditujukan kepada kelompok penyaji atau kelompok 1 terkait dengan hasil diskusi yang tadi mereka sampaikan di depan kita ini. Ya, mungkin ada? Ya, silakan. Mengapa konflik sering terjadi di lingkungan masyarakat? Iya, jadi pertanyaannya mengapa konflik itu sering terjadi di lingkungan masyarakat? Ya, mungkin ada lagi? Ada lagi? Apa saja yang menjadi pemicu terjadinya konflik? Apa saja pemicu terjadinya konflik itu? Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Silakan dijawab oleh teman-teman dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 3 ada? Tidak ada, baik. Jadi dari kelompok 3 tidak ada. Pertanyaan itu hanya 2 dari teman-teman kelompok 3. Ya, silakan. Menurut kami kelompok 1, konflik sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan seseorang di lingkungan kita. Yang menjadi pemicu adalah adanya sifat kehausan akan suatu hal yang dimiliki oleh setiap individu. Iya, jadi itu adalah jawaban dari teman-teman kelompok 1. Jadi kalau saya gambarkan, menurut mereka itu adanya rasa haus terhadap sesuatu hal sehingga membuat si A atau si D ini saling bentrok. Iya, seperti itu ya. Iya, mungkin bisa ditanggapi lagi. Merasa puas dengan jawaban itu? Bagaimana kelompok 2? Puas? Iya, jadi saya berpikir bahwa apa yang dijawab oleh kelompok 1 ini mungkin bisa diterima oleh kelompok penanya. Ya, jadi sekali lagi untuk kelompok 1, terima kasih karena sudah melakukan presentasinya dengan baik. Saya persilakan untuk kembali ke tempat itu. Teman-teman, itu saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya teman-teman dari kelompok 2. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Konflik terjadi karena antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan semangat perbaiki diri, 2. Menciptakan inovasi baru, 3. Meningkatkan Meningkatkan siklim
Sudah? Sudah? Itu selesai kan? Baik. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Dari kelompok 3 silakan. Mengapa konflik dapat mempersatukan perbedaan? Mengapa konflik itu dapat mempersatukan perbedaan? Konflik bisa menjadi penyebab adanya persatuan. Misalnya, saat negara kita dijaga oleh Belanda, setiap daerah masing-masing menjalankan budayanya. Artinya, bisa ini mempertahankan kemerdekaan dan bisa menunjukkan gerakan nasionalisme di oleh Budi Utomo. Iya, jadi itu adalah jawaban dari kelompok 2 terkait kira-kira kenapa kok konflik itu bisa bersatu gitu ya. Jadi alasan mereka itu mungkin terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka, karena kita saat itu masih kotak-kotak di dalam mempertahankan wilayah. Bahkan dari antara kita juga saling bentrok antara wilayah di Indonesia juga saat itu. Tetapi pada akhirnya disatukan oleh semangat apa tadi? Nasional. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi terima kasih. Saya persilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Baik, kita maju pada kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir itu adalah kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Waktu dan tempat saya berikan. Ya, silakan ketua kelompoknya siapa? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pagi ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Bagaimana upaya mengatasi konflik tersebut? Jelaskan. Cara mengatasi konflik. 1. Arbitrasi. Arbitrasi merupakan mengendali dan menyelesaikan konflik sosial individu melalui orang ketiga. Jadi, orang ketiga tersebut adalah bapak atau ibu yang memberi solusi, memberi mainan baru atau memberikan cara. 2. Konsolidasi. Usaha mempertemukan pihak-pihak bersangkutan untuk memenuhi kesepakatan. 3. Mediasi. Datangnya pihak ketiga untuk sebagai moderator ataupun pihak ketengah untuk menyelesaikan konflik tersebut. 4. Konversi. Konversi dalam konflik dengan cara satu pihak memutuskan untuk kalah dan mengalah atas konflik tersebut. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan mengajukan pertanyaan. Ya, baik, jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3 yang mana mereka membahas tentang apa tadi? Cara pengendalian konflik, ya kan? Iya, jadi mereka telah membahas kira-kira apa sih caranya supaya tidak ada permusuhan di antara kita seperti itu kan? Kalau kita menggunakan bahasa keseharian kita. Ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanggapi atau memberikan masukan di pasaran kepada kelompok 3. Silakan waktu dan tempat saya kembali kepada kelompok 2.
Seperti apa penyelesaian konflik antara negara misalnya yang terjadi sekarang antara Rusia dan Ukraina atau Israel dan Palestina? Iya, jadi sekali lagi saya ulangi. Pertanyaan dari kelompok satu kan? Iya. Kalau saya simpulkan, kira-kira yang terjadi sekarang ini ada Rusia menyerang Ukraina, kemudian ada Israel menyerang Palestina. Coba. Menurut kami kelompok 3, konflik bisa diselesaikan melalui Mahkamah Internasional, dalam hal ini melalui PBB, yaitu dengan pendekatan mediasi. Jadi itu jawaban dari kelompok 3. Saya berpikir bahwa apa yang direspon oleh kelompok 3 ini bisa diterima oleh kelompok lain. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan saya persilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, sudah ya? Ya. Jadi kita tetap duduk di dalam kelompok, Kita tetap duduk di dalam kelompok. Baik, sekarang kita sudah bisa menganalisa terkait masalah yang tadi kita amati atau kita tonton di dalam video itu. Ya, kita sudah bisa menganalisa kira-kira apa sih faktornya, kemudian bagaimana dampaknya, kemudian yang terakhir itu kira-kira cara penyelesaiannya seperti apa? Ya. Baik. Jadi hasil pembahasan kita setelah kita analisa, yang tadi dibahas oleh teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu kita bisa memahami ternyata bahwa konflik itu adalah suatu proses yang terjadi antara berapa orang? Dua orang atau lebih, atau pihak lain yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara memberikan masalah supaya tak berdaya. Jadi itu konflik, ya. Jadi pertikaian yang terjadi dua orang atau lebih, atau kelompok dengan kelompok, dan saling menyerang satu dengan yang lain. Ya, saling menyerang satu dengan yang lain. Nah, dari situ tadi, dari masalah yang tadi dibahas, ada faktornya. Ya. Kira-kira faktornya apa? Yang pertama itu perbedaan individu. Jadi perbedaan individu, setiap kita ini kan punya keinginan masing-masing. Ya. Ada yang ingin jalan-jalan, ada yang ingin makan terus tiap hari. Jadi kemauan kita, keinginan kita itu berbeda. Ya. Karena keinginan yang berbeda itu menimbulkan bentrok. Ya, tidak mungkin si A dan si B itu keinginannya sama, ya kan? Ya. Atau di dalam satu keluarga adik dan kakak itu tidak mungkin maunya itu sama mereka. Tidak. Kemudian yang kedua, perbedaan latar belakang budaya. Budaya kita orang Indonesia berbeda dengan budaya orang Barat. Kalau budaya kita orang Indonesia, kita menjunjung tinggi yang namanya norma kesopanan. Iya, kita mengenakan pakaian yang sopan, berbeda dengan orang Barat. Jadi pakaian yang terbuka itu adalah hal biasa bagi mereka. Ya, jadi itu perbedaan budaya. Ya. Kemudian juga perbedaan budaya yang ada di sekitar kita. Ya.
budaya orang Jawa lain, orang Manggarai lain seperti itu. Dan yang berikut ada perbedaan kepentingan dalam hal ini terkait Yang berikut ada bentuk-bentuk konflik ya. Jadi bentuk-bentuk konflik itu ada konflik apa? Apalagi? Konflik sosial dan negara. Ya, jadi ada konflik individu, konflik individu, ada konflik antar negara, konflik antar negara tadi seperti yang disinggung oleh teman-teman kelompok 3 itu, yang ditanyakan oleh teman dari kelompok 1, mereka katakan bahwa beberapa bulan yang lalu terjadi penyerangan negara Rusia dan menyerang negara Ukraina. Iya. Jadi kalau mereka perang terus menerus seperti itu, kira-kira siapa yang menangani atau siapa yang menyelesaikan konflik mereka? Jadi jawaban mereka tadi, yang mampu menangani itu siapa? PBB, Perserikatan Bangsa. Organisasi Perserikatan Bangsa. Kemudian yang ketiga itu ada cara menangani konflik. Yang pertama itu menghindar. Ya. Jadi kalau ada konflik di sekitar kita, kita tidak boleh ikut terlibat di dalamnya. Harus apa? Ya, kalau ada konflik, apalagi kalau konflik yang sekarang ini kan mereka lebih cenderung menggunakan alat-alat tajam, jadi itu berbahaya bagi keselamatan kita juga. Maka disarankan apa tadi? Menghindar itu. Tadi teman kelompok 3 mereka bahas tentang ini. Mereka menghindar salah satu cara. Kemudian memaksakan kehendak. Dan yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Kemudian ada tawar-menawar. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi. Baik, anak-anak, itu adalah materi yang tadi kita bahas pada hari ini. Mulai dari tadi kita dihadapkan dengan semua masalah, sampai pada akhirnya kita bisa memecahkan masalah. Iya, mulai dari seperti apa faktornya, dampaknya apa, dan terakhir bagaimana cara mengatasi masalah yang kita amati melalui sebuah tayangan video tadi. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada di antara kalian yang bisa merefleksi, merenungkan kira-kira pelajaran hari ini seperti apa? Ayo. Ya. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan menambah wawasan bagi kami karena kami dapat memperoleh ilmu yang baru terkait dengan konflik yang terjadi di masyarakat, sehingga kami memahami cara menghindari konflik. Iya, jadi berdasarkan hasil renungan, berdasarkan refleksi bahwa pembelajaran hari ini begitu bermanfaat, ya. Sehingga dengan sendirinya kita bisa mengetahui cara menyelesaikan konflik. Ada lagi? Ya. Menurut saya, konflik sosial dapat dihindari jika mengetahui faktor penyebabnya. Sehingga dengan pelajaran hari ini kita mengerti cara menghindari konflik. Iya, jadi intinya bahwa kita harus tahu dulu, ya, apa faktornya, lalu dengan sendirinya kita bisa memahami cara menghindarnya, terhindar dari konflik itu. Baik, karena waktu kita sedikit lagi mau istirahat, saya hanya memberikan PR saja. Coba catat PR-nya, silakan. Ya, jadi PR-nya
terkait dengan carilah berita-berita baik di koran, carilah berita-berita dari koran yang terkait dengan konflik. Sudah? Sudah? Iya, baik. Jadi itu PR-nya kita kumpul pada pertemuan berikut. Baik, selanjutnya, jadi pesan saya, kita ini hidup di tengah masyarakat yang beraneka ragam apa tadi? Suku, bahasa, iya, kita hidup di tengah masyarakat yang beraneka ragam suku, budaya, bahasa dan lain sebagainya itu tadi. Saya harap dengan kita belajar hari ini, kita sudah memperoleh ilmunya, lalu kita harus tingkatkan sikap toleransi. Kita harus tingkatkan sikap toleransi agar tercipta hubungan yang harmonis, aman dan tenteram. Baik. Sebelum kita akhiri, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Marilah kita sekali berdoa. Ya surga di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami terima yang saudara kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi juga selamatkan dari jahat. Silakan.